Kisah gadis calon S2 yang menikah dengan sopir ayahnya membuat netizen terharu. Betapapun kita menginginkan suami atau istri dengan berbagai kriteria ini dan itu, tapi nyatanya jodoh adalah kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang akan menjadi jodoh kita, bisa jadi tetangga sebelah rumah, teman main, bahkan musuh pun jika Tuhan telah menetapkannya. Meski begitu, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak kisah jodoh tak terduga, seperti yang dialami oleh seorang gadis Indonesia yang diminta keluarganya untuk menikahi supir sang ayah. Awalnya gadis yang biasa dipanggil Farah itu berpikir ada yang salah, namun setelah mengetahui alasannya ia pun menyanggupi. Kisah ini membuat netizen terharu, selengkapnya berikut ini ceritanya. Kisah bermula dari kemunculan sopir baru. Kala itu ayah Farah sedang memberitahukan pada seluruh anggota keluarga tentang keberadaan sopir baru pengangkut barang usaha dagang yang biasa disebut Bude. Kebiasaan itu memang dilakukan sejak adanya penjahat yang masuk rumah itu dan mengaku sopir, alhasil si penjahat berhasil membawa kabur mobil ayah Farah. Karena itu tiap ada sopir baru, seluruh anggota keluarga wajib tahu. Apalagi anggota keluarga yang tak sibuk juga bertugas mengecek barang yang akan dibawa si sopir. Perilaku tak biasa si sopir. Tak terasa sopir baru telah bekerja pada ayah FA selama sebulan. Selama itu pula ayah FA kerap memuji si sopir muda yang santun dan tak banyak bicara. Farah yang penasaran diam-diam mengawasi si sopir. Maka dengan cepat Farah mengetahui bahwa sopir itu selalu datang lebih cepat dari jam kerja. Tiap kali datang, sopir muda itu tak pernah lupa mengucapkan salam. Pun nampak kelihatan segan untuk sekedar memasuki rumah juragannya bila belum dipersilakan. Tak hanya itu, sopir itu lebih banyak terlihat menunduk dan berbicara dengan sopan namun tetap ramah. Farah pun akhirnya paham mengapa sang ayah cenderung menyukai sopir barunya. Ayah Farah pun kerap mengajak si sopir untuk keluar kota, hal ini tergolong tak biasa sebab dulunya ayah Farah lebih nyaman berkendara sendiri. Tak jarang si sopir pun dipercaya untuk mengantar ibu Farah berbelanja saat ayahnya sedang sibuk. Intinya, terlihat jelas jika sang ayah menaruh kepercayaan yang besar pada si sopir baru. Perubahan drastis ayah dan ibu Farah. Dirasakan Farah, ayah dan ibunya mulai berubah sejak kehadiran sopir baru. Ayahnya tak lagi banyak memutar lagu keroncong dan Jawa baik di rumah maupun di mobil. Justru sang ayah lebih tertarik menonton ceramah agama atau mendengarkan bacaan ayat suci. Ibunya pun sama, tak lagi gemar memasang kutek di kuku. Make up tebal yang menghiasi wajah ibu Farah pun sirna. Meski tak diungkapkan, diam-diam Farah menyukai perubahan orang tuanya itu. Tapi yang tak terduga adalah pandangan kedua orang tua Farah tentang pernikahan yang berubah. Dulunya, ayah dan ibu Farah tak pernah memikirkan kapan anaknya menikah karena yang terpenting adalah karir. Bahkan dua kakak perempuannya saja menikah saat usia berkepala 3. Dan kini, ayah ibu Farah menginginkan dirinya menikah di usia yang menginjak 26 tahun itu. Permintaan untuk menikah dengan sopir ayahnya. Suatu ketika di acara makan bersama seperti biasanya, ayah Farah menanyakan kapan dirinya akan menikah atau telah punya pasangan. Farah yang sedang tidak menjalin hubungan dengan siapapun tak bisa menjawab apa-apa, tanpa diduga, sang ayah malah menyodorkan sopirnya sebagai calon suami Farah. Merasa tak percaya pada apa yang didengar, Farah melotot dan meninggalkan meja makan dengan perasaan terhina. Dia tak mampu membayangkan apa kata dunia jika calon lulusan S2 seperti dirinya hanya menikah dengan seorang sopir. Melihat reaksi Farah yang seperti itu, akhirnya kedua orang tuanya menyusul sang anak lantas menjelaskan alasan mereka. Farah pun diminta untuk melakukan ibadah, sholat istihoro, untuk menetapkan pilihannya dalam waktu seminggu. Melihat kesungguhan orang tuanya, Farah pun menyetujui keinginan sang ayah. Fakta sang sopir ternyata bukan orang biasa yang belakangan terungkap. Tidak mudah bagi Farah untuk menerima seorang sopir menjadi suaminya. Namun dengan pertimbangan berbakti kepada orang tua dan akhlak baik si sopir, Farah pun berusaha menerima. Berjalannya waktu dan saat pernikahan mulai mendekat barulah Farah mengetahui siapa sebenarnya si sopir. Ternyata meski seorang sopir, calon suami Farah adalah lulusan sarjana teknik yang sedang menyelesaikan beasiswa pasca sarjana. Pekerjaan sebagai sopir adalah sebagai uang bagi keluarganya, sebab sudah sejak lama dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Setelah menikah, si sopir lulusan S2 itu pun mendapat pekerjaan di Jepang dan memboyong Farah pergi bersamanya ke negeri Sakura. Begitulah kisah jodoh yang tak terduga, bagaimanapun juga orang tua akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi anaknya. Dari cerita ini kita bisa belajar menghargai seseorang tak hanya dari kulit luarnya. Sebab nyatanya bahkan orang yang terlihat remeh namun sebenarnya menyimpan banyak hal mengagumkan.